Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusliasa. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen perawatan industri, khususnya pada bab 1 dan bab 2. Di sini bab 1 akan membahas tentang konsep dasar manajemen perawatan industri, yang dimana pada bab ini ada 6 bab utama. Yang pertama yaitu pengertian dan ruang lingkup manajemen perawatan. Yang kedua ada tujuan dan fungsi perawatan. Yang ketiga ada evolusi sistem perawatan. Yang keempat ada peran maintenance dalam industri. Lalu yang kelima ada jenis aktivitas perawatan. Dan yang terakhir adalah tantangan maintenance di era industri 4.0. Langsung saja kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada pengertian manajemen perawatan. Di sini definisi dari manajemen perawatan sendiri adalah kegiatan pengelolaan sumber daya untuk menjaga dan mengembalikan fungsi perawatan agar tetap bekerja secara efektif, aman, dan ekonomis. Jadi di sini fokusnya adalah mengembalikan fungsi peralatan agar bisa bekerja sesuai prosedur dan bisa berjalan kembali dengan lancar. Tujuan utamanya ada menjaga kendali mesin, yaitu memastikan mesin bisa beroperasi sesuai prosedur agar produksi berjalan lancar. Yang kedua, menjamin kelancaran produksi. Maksudnya adalah menjaga ketersediaan peralatan agar produksi bisa berjalan lancar tanpa ada kendala. Lalu yang ketiga ada meminimalkan downtime, yaitu mengurangi waktu tunggu akibat kerusakan atau perbaikan yang dilakukan pada mesin. Lalu yang terakhir adalah menekan biaya perawatan, maksudnya adalah mengurangi biaya perawatan akibat perbaikan yang bersifat darurat, karena biasanya membutuhkan biaya perawatan yang cukup besar. Lalu untuk ruang lingkup manajemen perawatan terdiri atas 6 aspek. Yang pertama yaitu mesin dan peralatan produksi. Fokusnya adalah menjaga semua yang berkaitan dengan mesin dan peralatan yang berkaitan dengan produksi pada perusahaan. Lalu yang kedua ada sistem utilitas. Di sini maksudnya sistem utilitas adalah suatu aspek yang berkaitan dengan kelancaran pengoperasian mesin. Contohnya adalah pada listrik, air, dan seterusnya. Lalu ada yang ketiga ada fasilitas pendukung. Fokusnya yang merawat sarana pendukung produksi yang ada pada perusahaan. Lalu yang keempat ada keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kelima yaitu ada sumber daya maintenance. Fokusnya adalah mengolah bagaimana tenaga maintenance ini bisa bekerja secara optimal. Lalu yang terakhir ada material dan inventory, yang mana fokusnya adalah mengolah spare part dan material yang dibutuhkan pada proses perawatan. Lalu sini ada tujuan industri. Yang pertama yaitu ada reliability atau keandalan mesin, di mana maksudnya adalah kemampuan mesin beroperasi tanpa mengalami kerusakan dalam periode tertentu. Lalu yang kedua ada availability atau kesiapan operasi, yang maksudnya adalah tingkat kesiapan mesin untuk digunakan saat dibutuhkan dalam proses produksi. Nah, di sini jika dua aspek ini berjalan dengan baik, maka akan terjadi minim yang namanya kendala dalam proses produksi. Lalu ada fungsi perawatan. Di sini fungsi perawatan ada 4. Yang pertama yaitu preventive function. Di sini maksudnya adalah fokus mencegah kerusakan pada mesin dengan melakukan perawatan pola. Jadi perawatan dilakukan secara terjadwal, baik per hari, per minggu, per bulan, dan seterusnya. Lalu ada corrective function. Sini fokusnya adalah memperbaiki kerusakan yang ada pada mesin. Lalu yang ketiga ada improvement function. Sini fokusnya adalah untuk meningkatkan performa yang ada pada mesin. Maksudnya, jika mesin itu jarang terjadi kerusakan, maka performa mesin sudah pasti meningkat atau paling tidak menurun. Lalu yang terakhir ada control function. Di sini fungsinya adalah mengawasi aktivitas maintenance dan memastikan pekerjaan sesuai standar yang telah ditentukan. Lalu kita masuk ke evolusi sistem perawatan. Sistem perawatan pada awalnya berfokus pada reactive maintenance, yaitu perbaikan dilakukan setelah mesin terjadi kerusakan. Di sini kekurangannya adalah memiliki waktu tunggu yang tergolong cukup tinggi. Jadi pasti berpengaruh pada proses produksi. Lalu yang kedua ada preventive maintenance. Di sini perawatan dilakukan secara terjadwal dengan fokus untuk mencegah kerusakan yang terjadi pada mesin. Lalu yang ketiga ada predictive maintenance. Di sini
prediksi berdasarkan data kondisi mesin yang didapat dari sensor yang sudah dipasang pada mesin. Fokusnya adalah deteksi kerusakan lebih awal agar tidak terjadi kerusakan yang masif pada mesin. Lalu yang terakhir adalah predictive maintenance, di mana fokusnya adalah pemanfaatan AI sebagai pengambil rekomendasi tindakan untuk mengoptimasi keputusan perawatan yang diambil. Lalu kita lanjut ke peran maintenance dalam itu ya. Di sini peran maintenance ada beberapa. Yang pertama yaitu meningkatkan reliability mesin, lalu meningkatkan availability mesin, lalu yang ketiga mengurangi detail produksi, yang keempat menjaga kualitas produk, yang kelima memperpanjang umur perawatan, lalu yang terakhir dari sini ada hubungan maintenance dan OEE atau overall equipment effectiveness. Jadi ini maksudnya jika ketiga aspek tersebut saling berkaitan, di mana jika semua aspek itu dapat tercapai dengan baik, maka nilai OEE sudah pasti meningkat. Dan di situ juga menunjukkan bahwa ada kenaikan dari produktivitas perusahaan. Lalu ada jenis aktivitas perawatan. Yang pertama di sini ada preventive maintenance. Di sini perawatan dilakukan secara terjadwal untuk fokusnya pada mencegah kerusakan pada mesin. Lalu yang kedua ada corrective maintenance. Di sini perbaikan difokuskan untuk mengembalikan fungsi mesin yang menurun, atau maksudnya adalah memperbaiki mesin yang terjadi kerusakan tapi kerusakannya tergolong minim. Lalu yang ketiga ada predictive maintenance. Ini perawatan berdasarkan kondisi dan data mesin yang didapat dari sensor yang telah dipasang. Lalu yang keempat ada breakdown maintenance. Di sini perbaikan dilakukan setelah mesin mengalami kerusakan yang cukup fatal. Jadi diperlukan untuk breakdown satu persatu mana yang terjadi kerusakan. Lalu yang terakhir ada predictive maintenance, ya yang sudah dijelaskan tadi. Di sini menggunakan AI sebagai rekomendasi tindakan perawatan dan analisis data. Lalu yang terakhir adalah tantangan maintenance di era Industri 4.0. Tantangan utamanya ada 5 aspek. Yang pertama itu SDM digital. Di sini SDM itu sendiri membutuhkan kompetensi digital yang cukup. Jadi untuk mengoperasikan sistem digital yang sekarang itu perlu adanya kompetensi digital yang baik. Lalu yang kedua ada investasi teknologi. Maksudnya adalah investasi di sini maksudnya adalah biaya implementasinya tergolong cukup besar, tapi jika sudah terpasang bisa berpengaruh pada efektivitas perawatan itu sendiri. Lalu yang ketiga ada data security atau keamanan data. Nah, di era ini memang keamanan data adalah fokus utama karena sering terjadi peretasan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Lalu ada yang keempat ada pengolahan big data. Di sini diperlukan pengolahan data dalam jumlah besar. Lalu yang terakhir ada integrasi sistem. Di sini fokusnya adalah menghubungkan berbagai sistem agar dapat berjalan beriringan dengan baik dan menghasilkan hasil yang baik pula. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari bab 1 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.